Bab 13 ke Bandung. Selesai dari ruang Abi Hafiz langsung menuju ruangan Al, tapi ternyata Al tidak ada di ruangan. Dokter Hafiz cari Dokter Al. Tanya salah asisten Alfian. Iya, Dokter Al kemana sus? Lagi memeriksa pasien di kamar pelangi. Oh, oke. Hafiz pun memilih kembali ke ruangannya, karena yang dicari tidak nampak batang hitungnya. Alfian hari ini benar-benar disibukkan dengan pasien-pasiennya. Selesai dengan pasien-pasiennya, ia pun menyandarkan tubuhnya di sofa yang ada di ruangannya. Cekrek, pintu ruangan Alfian terbuka tanpa permisi seorang pria yang sedari tadi menunggunya pun menyilangkan tangannya di dada, kalinya ditepuk-tepuk ke lantai. Apa Fis? Gak perlu kayak preman. Tinjuan lo tadi masih nyeri nih. Ceritakan gimana dan kenapa tiba-tiba lo udah ngelamar Fatimah, sembari beralih duduk di sebelah Alfian. Apa itu alasan lo kemarin tiba-tiba buru-buru pulang? Lanjut Hafiz dengan tatap jengkel. Lo ya, kemarin lo yang bilang, buruan, buruan, nanti ditikung, dan bla, 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 lainnya. Dan setelah gue lamar Fatimah, lo tanya kenapa? Yang bener yang mana? Bener sih bener, akhirnya lo ngelamar Fatimah, tapi kenapa tiba-tiba, bahkan lo gak ada cerita. Gini ceritanya. Alfian pun menceritakan mulai dari dia chat Fatimah menanyakan apa dia mendengar apa yang dia bicarakan dengan Hafiz, pembicaraan di butik, hingga akhirnya malam tadi datang melamar Fatimah dengan cincin yang ia beli di Australia 2 tahun lalu. Mendengar cerita Alfian, Hafiz langsung memeluk sahabatnya itu dengan eratnya. Alfian sampai sesak dibuatnya. Lo mau bunuh gue sebelum nikah sama Fatimah, ucapnya dengan sesak. Sorry, sambil melepaskan pelukannya. Itu karena gue saking bahagianya tahu. Bahagia sih bahagia Fis. Adek ipar, dilarang marah sama kakak ipar, hehehe. 2 hari berlalu, malam ini adalah malam pertemuan dua keluarga besar, di mana akan membahas rencana pernikahan. Alfian dan Bunda membawa paman dan bude yang ada di Semarang. Keluarga besar Fatimah pun berkumpul, hanya ada adik Abi yang belum bisa menghadirkan, tapi mereka berjanji akan hadir di acara pernikahan Fatimah nanti. Kalau Bunda maunya secepatnya, kalau bisa sebelum Ramadan, Bunda Syafitri buka suara saat rencana pernikahan dibicarakan. Lebih cepat memang lebih baik, menjauhkan hal-hal yang gak baik, Opa Pranaja memberi pendapat. Alfian dan Fatimah hanya memilih diam, manut aja kata orang tua, begitu istilahnya. Dan sesekali tanpa sengaja dua pasang mata itu saling bertemu, namun lagi-lagi Fatimah secepat kilat mengalihkan pandangnya. Menurut kalian gimana? Tanya Abi. Kalau untuk Al pribadi, manut aja Bi, tapi gimana dengan Fatimah? Fatimah baru pulang dari studi, banyak yang sedang dikerjakan, ditambah lagi ini mendekati Ramadan, butik sangat sibuk. Alfian buka suara, apa yang diutarakan seakan mewakili apa yang ingin Fatimah sampaikan, tapi dia gak berani untuk itu. Makasih kak, batin Fatimah. Gimana Fa? Tanya Uma. Kalau Fa diminta jujur gimana situasi Fa? Fa setuju sama kak Al, saat ini pekerjaan Fa cukup banyak yang harus Fa kerjakan, tapi kembali lagi, apapun keputusan para orang tua insya Allah Fa dan kak Al manut. Hafiz boleh kasih pendapat gak? Ya bolehlah Fis, jawab ayah Alif. Kalau menurut Hafiz, ijab kabulnya aja dulu, begini, mempersiapkan pernikahan itu kan gak gampang, ribet, dan gak bisa dikerjakan sendiri. Jika Al dan Fatimah sudah sah, mereka akan lebih leluasa untuk mengatur tasyakuran pernikahannya, gimana? Bener juga tuh, jadi mereka jauh dari fitnah, jika tidak ada mahram yang bisa menemani, mereka akan leluasa untuk mengurus semuanya berdua, ujar nenek setuju dengan pendapat Hafiz. Bener Bi, karena yang penting dan sakral itu kan ijab kabulnya, tasyakurannya itu kan bentuk syukur kita, berbagi kebahagiaan untuk orang-orang terdekat, sekitar, Fatih juga setuju. Bunda juga setuju Al, ujar Bunda Syafitri. Gimana Al, Fatimah? Tanya Abi. Alfian dan Fatimah saling pandang sejenak, sorot mata seakan saling bertanya. Gimana? Dan mereka saling memberi anggukan. Al dan Fatimah setuju, jawab Al setelah mendapat isyarat dari sang calon istri. Cek Ilie calon istri. Penentuan pernikahan pun sudah ditentukan. Setelah urusan pengajuan surat ke KUA disetujui,
mereka akan mengadakan ijab kabul dalam waktu dekat ini, dan tasyakuran akan diadakan setelah Idul Fitri. Selesai pembahasan yang cukup serius, kali ini mereka berbincang santai. Al, lo tahu gak apa kekurangan adik gue itu? Alfian geden-gedeng. Dan Fatimah mengerutkan dahinya. Kalau dari segi paras, dia biasa aja. Alfian hanya menyunggingkan senyuman. Dia gak tahu gue udah lihat Fatimah, batin Al. Hidungnya gak mancung-mancung amat. Berarti mancung dong, jawab Alfian. Mancung ke dalam, ledeknya. Semua yang ada di ruang keluarga itu pun tertawa mendengar perkataan Hafiz. Kak, tegur Fatimah. Is, diem aja dek, biarkan kakak hari ini yang bicara, hehehe. Dan paling parahnya, kata orang tua dulu, cinta berawal dari perut naik ke hati, tapi lo udah tahu belum? Alfian geleng-geleng. Lain halnya dengan Fatimah yang melihat sang kakak dengan pandangan macan siap menerkam. Tapi berbeda dengan Abi dan yang lain, mereka malah menahan tawa. Tahu gak lo istilah itu? Apa hubungannya? Alfian Darmawan, adik gue Fatimah ini, punya satu kekurangan, dia gak pandai masak, hahaha, ujar Hafiz dengan tawa penuh kemenangan. Semua yang ada di malam ini pun ikut tertawa karena Hafiz. Berbeda dengan Alfian malah menatap Fatimah, dan itu membuat Fatimah menundukkan kepalanya, karena malu dengan apa yang Hafiz utarakan baru saja tentang dirinya. Karena dia memang gak pandai masak, gak pandai ya bukan gak bisa. Gak pandai kan, bukan gak bisa. Berarti dia nanti bisa belajar, ya kan bun? Ujar Alfian masih dengan melihat seorang yang masih dengan mode menunduknya. Bener banget, tenang Fa, bunda siap kok ngajarin, dan Fa juga ajarin bunda ngedesain, biar bunda gak cuma jual bahan, tapi juga buka butik, hehe. Semua pun tertawa renyah mendengar candaan demi candaan yang terjadi malam ini. Fis sudah meledek adiknya, kecualimu udah siap diserang sama pemilik sabuk hitam, ujar ayah Alif. Fatimah bisa silat, tanya bunda Syafitri. Semua anak-anak Abi, dibekali silat bun, untuk jaga diri lebih tepatnya, jawab Fatimah. Dengan kanal, jadi kalau lo macam-macam sama adik gue ini, siap-siap aja, hehehe. Pengurusan pengajuan untuk ijab kabul pun dalam proses. Hari ini di butik, Fa, kita dapat undangan untuk fashion show busana muslim di Bandung. Serius? Iya, lusa acaranya, kalau kita mau datang hari ini kita harus persiapan semuanya. Dah, ini kesempatan yang bagus untuk kita, kalau kita ikut masih terkejarkan. Beberapa rancangan kita dalam proses, kalau selesai sore ini, kita bisa ikut. Coba konfirmasi ke bagian produksi dah, kita kejar yang desain cocok kita tampilkan, dan kita akan urus sisanya, penerbangan, hotel dan lainnya. Oke, ku langsung cek ya. Indah pun langsung meminta bagian produksi untuk menyelesaikan desain sesuai arahan Fatimah yang akan ditampilkan untuk fashion show. Indah pun mengurus penerbangan dan juga hotel. Dan sudah diskusikan juga siapa yang akan ikut. Fatimah, Indah, Laras dan Arif. Hari ini mereka benar-benar sibuk. Dan tanpa Fatimah sadari Alfian beberapa kali mengirim pesan, tapi belum sempat Fatimah buka. Fatimah baru memberi kabar ke Abi dan Uma. Fatimah pulang hanya untuk mengambil pakaiannya. Alhamdulillah semua persiapan seleksi, tepat jam 6 sore nanti mereka akan melakukan penerbangan ke Bandung. Untuk model mereka sudah minta dicarikan model Bandung saja. Fatimah sibuk dengan persiapannya, sedangkan Alfian menunggu pesannya yang tak kunjung dibalas. Malam ini dia lembur di RSH. Lo kenapa? Tanya Hafiz. Chat gue gak dibalas-balas dari tadi sama Fatimah. Mungkin baru sampai Bandung, jadi belum sempat buka handphone, ujar Hafiz santai. Bandung. Iya Bandung, emang lo gak tahu lusa mereka ada fashion show di Bandung, tadi dia minta gue pesankan taksi kenalan gue di Bandung. Dia gak ada ngabarin gue, jawab Alfian dengan sendu. Dia lagi repot tuh, tadi aja dia mendadak hub gue, coba gue hubungi ya. Kurang lebih jam 8 malam mereka sampai di Bandung. Fatimah masih cukup repot dengan bawaan mereka. Tiba-tiba HP-nya berdering. Hafizlah yang menelponnya. Iya kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah sampai. Udah nih kak lagi nunggu taksinya, kenapa kak?
Tanyanya dengan agak repot karena dia memang sedang kerepotan. Ada yang ngambek, karena gak dikabarin. Sini gue mau ngomong, ujar Alfian. Fa. Saat Alfian bicara dari balik telepon taksi pun datang dan Fatimah tidak fokus dengan teleponnya. Kak, nanti Fa hubungi ya, nih taksinya udah datang. Fa lagi repot nih. Assalamualaikum, ujar Fatimah tanpa tahu siapa yang sedang berbicara di seberang sana, dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. Waalaikumsalam, jawab Alfian walau teleponnya sudah terputus. Kenapa? Dimatikan? Lagi repot, jawab Alfian dan memberi handphone ke pemiliknya dengan raut wajah yang ditekuk. Besok lo gantiin jam gue mau nyusul ke Bandung. What? Serius? Ya seriuslah kakak ipar. Tapi Al, tenang gue gak macam-macam, gue cuma mau bantu. Dari suara tadi Fatimah tuh kerepotan banget, besok gue izin ke Abi, lo infokan hotelnya di mana, dan tenang gue pesan kamar sendiri, seakan tahu apa yang dipikiran sang calon kakak ipar. Pagi itu setelah izin dengan Abi, awalnya Abi ragu, tapi Al meyakinkan gak ada niat macam-macam. Akhirnya Abi setuju. Lokasi hotel sudah dia dapatkan. Alfian pun mendapat penerbangan jam 10 pagi. Sampai Bandung langsung menuju lokasi hotel. Fatimah dan tim sedang sibuk dengan persiapan. HP hanya dia gunakan untuk menghubungi yang berkaitan dengan fashion show. Tok, tok, tok. Rif, coba buka. Tadi saya pesan makanan delivery, siapa tahu itu. Tapi kan baru aja Fa, masak ia udah sampai. Tanya Indah. Cekrek, pintu terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Alfian. Iya, Bu Fatimahnya ada. Iya Pak sebentar. Arif pun menuju keberadaan Fatimah. Bu, ada Pak Alfian. Alfian, mu undang dokter Al ke sini Fa. Tanya Indah heran. Ya gak lah Ndah, iya kali. Astagfirullah sambil menepuk jidatnya aku gak ngabarin Kak Al soal aku ke Bandung. Astagfirullah Fa, buruan temuin. Laras dan Arif hanya bingung, karena mereka memang belum tahu jika Fatimah dan Alfian akan menikah. Fatimah pun menuju ke pintu depan. Kak Al, masuk Kak, dengan nada canggung, plus bingung. Ini Kak Al bawa kopi, dan cake. Fatimah pun mengambil bingkisan yang Alfian bawa. Alfian duduk di kursi dekat jendela hotel. Fatimah membawakan minuman yang ada tertulis latte brown sugar untuk Alfian. Fatimah duduk di depan Alfian tapi tenang masih ada jarak di antara mereka. Rekan kerja Fatimah yang lain curi-curi pandang, dan penuh penasaran menyelimuti Laras dan Arif. HP-nya kemana? Ada, ini, Fatimah men-scroll layar HP dan benar saja, banyak panggilan dan pesan Alfian yang belum dia buka. Maaf, tapi tunggu kok Kak Al bisa kesini. Kakak udah izin sama Abi, kakak cuma mau pastiin keadaan kamu, dan bantu kamu, karena pas kakak telepon kemarin pakai HP Hafiz, Fa nampak kerepotan. Emang pas Kak Hafiz nelpon Kak Al ada ngomong gitu sama Fa? Baru manggil, udah kamu putus. Fatimah menepuk jidatnya sendiri. Maaf, Alfian gak marah sebenarnya, tapi nada bicaranya memang sok ditegas-tegasin gitu. Tapi saat melihat ekspresi Fatimah, dia malah tertawa dan membuat Fatimah bingung. Nih orang malah kok ketawa, batinnya. Ya udah Fa lanjutin, nanti kalau butuh bantuan kabarin, kakak mau ke bawah pesan kamar dulu. Gak perlu Kak, bareng Arif aja, dia sendiri kok. Serius, seriuslah, kalau Kak Al gak keberatan. Gak sama sekali. Rif, Pak Alfian tidur bareng kamu ya? Oh, baik Bu.